Halo pemirsa, seorang ibu dilaporkan ke polisi oleh anak kandungnya karena diduga mencuri handphone di rumah anaknya di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Semanggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Kita ke informasi pertama, pemirsa, gara-gara bocah bermain korek api di atas kasur, kebakaran rumah terjadi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kencangnya angin membuat api cepat menjalar. Ada kunci yang lain nggak? Ada kunci yang lain nggak? Warga panik saat terjadi kebakaran rumah di Jalan Peninggaran 3, Jakarta Selatan. Kencangnya angin dan material rumah yang mudah terbakar membuat api cepat menjalar seisi rumah. Ironis, kebakaran diduga akibat anak pemilik rumah bermain korek api di atas kasur ketika orang tuanya tidak ada di rumah. Tiba-tiba saya melihat suara lihat api, terus suaranya meledak gitu loh. Langsung saya lihat dari situ, segera langsung saya hubungi pemadam kebakaran. Untuk pastinya belum tahu, hanya infonya katanya kebetulan cucunya main korek api di atas kasur. Nah, posisinya saat itu juga ke orang tuanya sama kakeknya tuh lagi nggak ada di tempat, jadi dia main. Tak ada korban, kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Bangunan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah di Pancoran, Jakarta Selatan terbakar. Kebakaran bermula dari gudang yang terbakar di lantai 2. Warga dan petugas berupaya memadamkan api di ruang kelas di lantai 2 Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah, Jalan Madrasah, Pancoran, Jakarta Selatan. Kencangnya angin dan banyaknya material mudah terbakar membuat api menghanguskan lantai 2 bangunan. Api diduga muncul dari gudang di lantai 2. Tak ada korban saat kejadian, seluruh siswa sudah pulang. Kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Pemirsa, kepergok mesum dalam mobil, seorang mahasiswi dan kekasihnya di Malang, Jawa Timur diamuk warga. Diduga panik, muda-mudi menabrak 3 sepeda motor dan mobil. Dalam rekaman video amatir ini, patroli polisi dan warga mengejar sebuah mobil di Jalan Raya Retawu, arah Kota Batu, Malang. Kawasan ini dikenal sebagai tempat berkumpulnya anak-anak muda dan mahasiswa Kota Malang. Bahkan mobil yang dikejar kemudian menabrak pengendara motor yang berboncengan. Pelaku terus melaju kencang dan kembali menabrak 2 sepeda motor. Polisi dan warga terus mengejar hingga pelaku menabrak sebuah mobil dan berhenti. Hasil penyelidikan polisi, para pelaku kabur setelah mobilnya akan diperiksa. Di sebelah museum, di mana di situ terdapat satu kendaraan mobil Innova berwarna silver ataupun kuning telur. Anggota Sabara mengetok pintu maupun jendela dari Innova tersebut. Namun respon dari kendaraan tersebut adalah langsung tancap gas kabur tanpa menghiraukan dari anggota. Pengendara mobil diduga berbuat mesum di dekat taman museum. Pada saat melihat kendaraan berhenti di sebelah Museum Brawijaya, di mana tempatnya tersebut juga remang-remang dan kondisi kendaraannya juga bergoyang-goyang, sehingga dengan anggota segera menghampirinya. Dari kejadian itulah maka anggota kemudian berinisiatif untuk memeriksa. Para pelaku pasangan pria dan wanita berstatus mahasiswa kini dalam pemeriksaan polisi sementara mobilnya rusak. Para korban yang ditabrak telah menjalani perawatan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri modus pecah kaca melawan polisi saat penyergapan di gerbang tol Pasir Koja, Bandung, Jawa Barat. Pelaku bahkan nekat terus melaju, mengabaikan tembakan peringatan polisi.
Polisi memberhentikan sebuah mobil yang diduga dikendarai pelaku pecah kaca spesialis rest area di gerbang tol Pasir Koja, Kota Bandung, Jawa Barat. Meski telah dikepung, dua pelaku tetap nekat mengendarai mobilnya hingga polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Tak mau juga membuka pintu mobil dan bahkan nekat terus melaju, polisi terpaksa menembak kaca depan mobil pelaku. Di mana anggota kita mengamankan tersangka curat yang sering meresahkan, yang sering bermain di rest area. Pada saat kejadian tersebut, para tersangka sudah diamankan juga bersama barang bukti dan tidak ada korban. Kedua pelaku merupakan DPO kasus pencurian spesialis pecah kaca dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno melaporkan. Hilang kendali saat menghindari pemotor yang tiba-tiba menyalip, mobil pemadam terbalik saat menuju lokasi kebakaran di Batubara, Sumatera Utara. Akibatnya seorang petugas pemadam tewas, 4 lainnya luka. Warga dikejutkan dengan ringseknya sebuah mobil pemadam milik PT Inalum di Jalan Akses Road Kuala Tanjung, Sesuka, Batubara, Sumatera Utara. Akibat kejadian, satu petugas pemadam tewas di lokasi kejadian. Peristiwa berawal saat mobil dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran. Tiba di lokasi kejadian, seorang pengendara motor menyalip mobil pemadam hingga membuat sopir terkejut, hingga truk oleng dan terbalik. Selain satu orang korban tewas, 5 petugas damkar lainnya luka-luka. Para korban segera dibawa ke rumah sakit. Sebuah mobil derek digunakan untuk evakuasi mobil damkar. Yang akan hendak mendatangi TKP kebakaran di Pajak Sore, di tepatnya di Jalan Akses Road, tetapi musibah datang sama mereka dan terjadi kecelakaan yang menyebabkan 6 orang penumpangnya terluka, sedangkan 1 orang meninggal dunia. Kasus ini ditangani Satlantas Polres Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli PLK, iNews melaporkan. 3 pelaku pemerkosa seorang wanita hingga tewas di kamar kos di Kemayoran, Jakarta Pusat ditangkap polisi. Pelaku berdalih memperkosa karena korban merupakan wanita panggilan Open BO. Pada kamar kos di Jalan Sumber Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat inilah TM, wanita 20 tahun menjadi korban tindak asusila yang dilakukan 3 orang pria. Tindak asusila tersebut dilakukan secara bergilir. Satu di antara pelaku, pacar korban. Saat beraksi, para pelaku juga sempat menganiaya korban. Pada kondisi kritis, pacar korban juga sempat mengantarkan TM ke rumah orang tuanya hingga akhirnya tewas setibanya di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat. Polisi yang mendapatkan laporan menangkap Ali, kekasih korban, dan 2 rekannya Andre dan Adit. Keluarga yang curiga dengan penyebab kematian korban melapor ke polisi. Dan kami segera melakukan olah TKP, menginterogasi para saksi-saksi, dan langsung mengamankan para pelaku. Ketika pelaku memperkosa TM dalam pengaruh narkoba, para pelaku juga menuding korban merupakan gadis panggilan Open BO. Sejumlah barang bukti seperti pakaian korban, spray, boneka, dan telepon genggam disita polisi. Kemudian dari hasil cek urin terhadap para pelaku, mereka dinyatakan positif. 1 orang pernah memakai ganja, dan yang 2 orang lagi menggunakan sabu-sabu. Ketika pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, seorang wanita menyimpan jutaan petasan di rumah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku diduga menjual petasan untuk perayaan Lebaran. Polisi mengamankan berbagai ukuran petasan dari 2 rumah yang berdekatan di Jalan Babaan, Cilembang, Kota Tasikmalaya. Petasan ini milik seorang wanita yang diduga diperdagangkan. Terungkapnya penyimpanan petasan ini setelah dilaporkan oleh warga. Oleh pemilik, yaitu Ibu Cucuk, benar bahwa beliau telah memiliki petasan
sebanyak ya jutaan. Petasan dibeli pemiliknya dari Cirebon. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Komplotan pencuri nekat merusak rantai pengikat motor di Joglo, Jakarta Barat setelah merusak kunci stang. Pelaku bahkan beraksi siang hari saat situasi ramai. Dua pria pengendara motor terekam CCTV saat mencuri sepeda motor yang terparkir di depan rumah korban di Jalan Joglo Raya Kembangan, Jakarta Barat. Satu pelaku membobol motor metik yang dikunci stang, satu pelaku menunggu di motor. Namun ternyata motor terpasang rantai dan digembok. Kedua pelaku lalu pergi meninggalkan lokasi, namun tak lama pelaku datang lagi dan membuka paksa rantai yang tergembok. Pelaku lalu membawa kabur motor curian. Juga di dapur, bapak juga istirahat. Kira-kira masuk asar gitu. Saya keluar mau ngejemur karena ada cucian sedikit gitu. Nah, udah gitu saya tanya, Pak, motor di mana? Oh, kondisi motor itu di rantai ya, Bu ya? Di rantai, digembok, dikunci. Jadi rantainya di sini. Korban ternyata sudah 2 kali menjadi korban pencurian motor dan telah melaporkan ke kantor polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga di Tebet, Jakarta Selatan melapor ke kantor polisi karena menerima bingkisan lebaran paket ganja. Paket diterima pembantu rumah tangga yang dibawa 2 pria. Ganja kering seberat 10 gram ini diterima warga Tebet, Jakarta Selatan dalam paket lebaran kemudian diserahkan polisi. Penerima paket terkejut karena bingkisan yang dibawa kurir berisi ganja kering. Sementara penerima paket pembantu rumah tangga yang sudah lanjut usia. Majikan yang melihat merasa tidak pernah ada yang menghubungi untuk ada yang akan mengirimkan paket lebaran. Ditanya ke orang-orang rumah juga tidak ada yang merasa akan mengirimkan paket lebaran tersebut. Penasaran, majikan penasaran maka dibukalah. Terdapatlah ini, daun ganja. Polisi kini menyelidiki kasus pengiriman paket lebaran berisi ganja ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. 2 emak-emak beraksi mencopet handphone milik seorang pengunjung di pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Pelaku beraksi memanfaatkan padatnya pengunjung jelang lebaran. Tar dulu. Berpura-pura memilih pakaian, 2 emak-emak terekam CCTV mencopet handphone milik seorang pengunjung di pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Kedua pelaku diduga spesialis pencopet ini beraksi memanfaatkan situasi toko yang ramai pengunjung jelang lebaran. Korban yang sedang bertransaksi di meja kasir tak menyadari aksi pelaku. Korban baru menyadari handphonenya hilang saat akan memesan taksi online. Tamrin City Mall di lantai dasar ladies di pintu masuk sebelah kanan. Orang pelakunya ibu-ibu menggunakan jilbab, 2 orang itu bisa dilihat dari CCTV-nya. Yang satu melihat sekitar, yang satu lagi mengambil HP dengan cara menutup baju. Saat mau mengambil HP itu ditutup bajunya. Akibatnya korban mengalami kerugian 25 juta rupiah dan berharap polisi segera menangkap kedua pelaku. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tanaman bunga senilai puluhan juta rupiah digasak maling dari sebuah rumah di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Padahal pemilik rumah menata tanaman untuk menyambut tamu lebaran. Dalam rekaman CCTV, seorang pria memanjat pagar sebuah rumah di Dharma Polewali Mandar menjelang waktu sahur. Pelaku kemudian mencabuti tanaman bunga dalam pot, dimasukkan dalam tas dan karung. 40 tanaman hias dibawa kabur. Korban mengalami kerugian hampir 50 juta rupiah. Kita setengah yang satu juga. Hanya beberapa dimakan mahal yang sudah dibawa. Berapa yang sudah? Seorang ibu dilaporkan ke polisi oleh anak kandungnya karena diduga mencuri handphone di rumah anaknya. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sergap. Bantuannya,
Jalan